Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Baik, Silakan duduk. Ya. Ada yang bisa dibantu Mbak? Mbak, saya tuh bingung, jadi saya butuh konsultasi untuk saya pasang kartu, Mbak. Oh, jadi mau pasang kartu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Lilis Yulianawati, biasa dipanggil dengan perawat Lilis. Iya. Saya perawat yang bertugas di Pangsal ini pada siang hari ini. Maaf sebelumnya, dengan Mbak siapa? Widya, Mbak. Oh iya, Mbak Widya. Umurnya berapa Mbak Widya? 21 tahun. 21 tahun. Jadi ini baru menikah ya? Iya, Mbak. Baru 1 bulan menikah. Alasannya kenapa mau Saya kan sibuk kerja nih, Mbak. Saya sering lembur, jadi saya kayaknya belum siap untuk punya anak. Jadi saya ingin menunda kehamilan saya. Tapi sebelumnya sudah dikonfirmasi dengan Sudah sepakat dengan suami juga. Ya, baik. Kalau begitu, di sini nanti saya akan kasih pilihan terlebih dahulu ya, baik metode-metode apa yang bisa digunakan. Sebelumnya udah tahu belum tentang KB itu ada apa aja ya? Sudah nih, Mbak, cari-cari di YouTube. Ada yang pakai cara suntik, ada yang pakai pil. Makanya saya bingung apa yang kayak gitu. Benar sekali, itu merupakan salah satu metode yang bisa digunakan. Nah, karena mbaknya berniat untuk menunda kehamilan, bisa menggunakan pil, kemudian bisa menggunakan suntikan tadi seperti yang sudah disampaikan, juga bisa menggunakan alat misalnya kayak kondom itu. Ini kan untuk yang hormonal. Bisa juga kalau yang non hormonal bisa menggunakan pantang berkala, yaitu menghitung masa subur mbak. Kira-kira dari pilihan tadi mana yang mau dipilih? Baik, Mbak, kalau untuk usia saya yang baru menikah ini diutamakan yang mana ya, Mbak? Oh, kalau untuk sekarang kan mbak usianya masih muda ya. Iya. Saya bisa rekomendasikan, kalau untuk hormonal bisa menggunakan pil. Kemudian kalau yang non hormonal bisa menggunakan kalender atau pantang berkala tadi. Kira-kira dari dua itu mau yang mana? Mbak, kalau yang kalender itu seperti apa sih, Mbak? Jadi kalau untuk yang kalender itu kita menghitung masa subur kita. Itu ada keberhasilan atau kegagalan yang lebih tinggi, Mbak? Kalau untuk yang metode pantang berkala atau kalender ini, kemungkinan kegagalannya itu cukup tinggi karena kan kita masa subur kita kan berbeda-beda setiap bulannya gitu. Jadi kemungkinan keberhasilannya pun juga sedikit kecil gitu. Seperti itu. Kalau untuk yang pil KB lumayan cukup tinggi keberhasilannya. Ya udah, Mbak, kayaknya lebih efektif yang pil KB ya, Mbak ya. Baik. Saya pilih yang pil KB aja, Mbak. Baik. Sebelumnya udah tahu pil KB itu yang seperti apa dan gimana? Belum sih, Mbak. Belum ada gambaran. Belum. Jadi pil KB itu yang kayak gimana, Mbak? Jadi pil KB itu bentuknya seperti ini ya, Mbak ya. Jadi pil KB ini adalah salah satu alat kontrasepsi hormonal yang mana dia setiap pilnya ini mengandung hormon progesteron dan juga estrogen. Ya, tujuannya pasti jelas untuk mencegah kehamilan, yaitu dengan cara menghambat pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Untuk jumlahnya biasanya itu ada yang 21, ada yang 28 pil. Tapi sama kan, Mbak? Iya, sama. Intinya sama saja. Untuk kelebihannya apa ini, Mbak? Yang pasti yang pertama itu mencegah kehamilan. Iya. Kemudian yang kedua tidak mengganggu hubungan seksual. Terus kemudian untuk siklus menstruasinya tidak terlalu terganggu, jadi tetap normal, lancar gitu. Selain itu juga kan mudah digunakan, kemudian juga mudah didapat. Kemudian juga bisa mudah dihentikan kapanpun ketika ibu ingin hamil misalnya. Ini tidak mengkonsumsi ini, kemudian ingin melakukan hormonal juga bisa. Seperti itu. Kalau kekurangannya, Mbak? Kalau kekurangannya ya karena harus diminum setiap hari ya, Mbak. Mesti kan sering lupa gitu kan itu. Jadi harus diminum setiap hari biar tidak lupa dan mencegah kehamilan.
Kemudian selain itu juga mungkin ada yang kondisi yang akan muncul itu kayak mual, muntah, Bisa juga tuh Mbak. iya. Kemudian rasa tidak enak pada payudara, kemudian nafsu makannya bisa bertambah. Setelah itu berat badan juga bisa naik. Tapi itu tidak semua orang ya Mbak, tergantung dari orangnya tersebut. Kemudian juga bisa menyebabkan pusing, terus jerawatan, Wow. mudah lelah seperti itu. Minumnya tuh setiap kapan Mbak? Setiap jam berapa? Kalau untuk cara minumnya idealnya ini diminum ketika hari pertama menstruasi. Itu idealnya. Tidak dianjurkan untuk minum ketika selesai menstruasi. Jadi dianjurkan sebelumnya udah tahu cara minumnya ini gimana, dari mana mulainya? Belum sih Mbak. Ya. Belum tahu. Jadi ini ya Mbak ya, ini ada gambarnya. Ini untuk bagian depan dari pil KB-nya, kemudian yang ini di bagian belakangnya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini kan ada hari-harinya, kemudian ada panah-panahnya kan. Saya kasih contoh di sini seperti ini. Misalnya Mbak menstruasi pada misalnya nih, Ya. hari pertama haidnya jatuh pada hari Rabu ya. Ya. Maka Mbak minumnya harus di pil Rabu. Pil Rabunya itu dimulai dari yang warna kuningnya sebelah sini. Tidak dianjurkan untuk mulai dari sini ini tidak boleh. Jadi nggak boleh ya? Ya, mulainya dari yang atas, yang Rabu yang atas seperti itu ya. Kemudian arahnya kemana gitu kan, Mbaknya pasti sering nanyanya gitu kan, ini kemana gitu setelah hari Rabu tadi gitu kan. Tadi kan menstruasinya pada hari Rabu, kita mengikuti panah yang ada, berarti nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian turun mengikuti panah-panah yang ada di sini. Seperti itu. Nah nanti kalau setelah sampai sini, ini kan masih ada panah lagi, berarti Mbak minum sampai sini. Berarti sisanya ini juga dihabiskan ya? Iya, sisanya harus dihabiskan. Baru bisa lanjut ke pil yang selanjutnya. Tapi diingat harus diminum setiap hari gitu. Untuk jamnya minimal maksimal itu diminum jam 8 malam. Bisa diminum kapan saja sih, yang penting sehari itu harus minum gitu. Jam 8 malam. Berarti ketika mau tidur ya Mbak, bisa? Iya bisa. Mau jam 11 juga nggak apa-apa, yang penting jangan lewat sampai tanggal itu ya Mbak ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Ya nggak ada Mbak, udah mantep ini kayaknya. Jadi mantap nih pakai Iya. aplikasi. Kalau begitu, baik Mbak, ini untuk pil KB-nya ya, jangan lupa diminum setiap hari ya. Kemudian diminum ketika pertama kali haid ya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Permisi ya Mbak ya. Ya.